Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi di kelas akuntansi keuangan kedua bersama dengan saya Abdul Muslim. Pada minggu yang lalu saya sudah memberikan perihal pengakuan pendapatan ya, yang telah diupload di sistem SSO. Pada pertemuan minggu ini saya akan menjelaskan bagaimana pengakuan pendapatan yang selama ini sebenarnya masing-masing dari kita itu sebenarnya sudah pernah melakukannya, namun secara tidak sadar ya kita pernah melakukannya, namun kita nggak paham itu bahwa pengakuan pendapatannya. Secara garis umum, pengakuan pendapatan itu terbagi atas beberapa. Yang pertama, pengakuan pendapatan saat penjualan, ya. Kemudian pengakuan pendapatan sebelum barang dikirimkan, dan yang ketiga pengakuan pendapatan setelah barang dikirimkan. Mari kita bahas satu persatu apa yang dimaksud dengan pengakuan pendapatan. Kalau Anda lihat ya, pengakuan pendapatan ini point of sales, before delivery, dan after delivery ini bisa kita tentukan sebenarnya. Maksudnya point of sales itu apa? Maksudnya pada saat penjualan terjadi, pada saat itulah pendapatan diakui. Ya, jadi model bisnis yang seperti apa pengakuan pendapatan yang pada saat terjadinya penjualan atau terjadinya transaksi penjualan baru kita mengakui pendapatan. Seperti Anda lihat di contoh di sekeliling kita yaitu Indomaret, Alfamidi, Alfamart ya, yang melakukan transaksi perdagangan pada saat terjadinya itu barang, terus kita harus bayar cash. Itulah point of sales yang dimaksud atau yang dikategorikan sebagai pengakuan pendapatan pada saat terjadinya penjualan. Kemudian pengakuan pendapatan sebelum pengiriman. Pengakuan pendapatan sebelum pengiriman ini biasa digunakan oleh model bisnis yang melakukan pengakuan pendapatan atas presentasi suatu pekerjaan yang dilakukan. Ya, kalau Anda lihat pembangunan apartemen, pembangunan gedung, pembangunan perumahan ya yang dilakukan oleh kontraktor seperti Arbi Karya, Waskita Karya dan perusahaan yang bergerak di bidang properti itu melakukan pengakuan pendapatannya berdasarkan persentase ya, khususnya jasa kontraktor. Ya, kenapa? Karena nggak mungkin juga mereka mengakui pendapatannya itu di akhir penyelesaian pekerjaan, karena bisa jadi penyelesaian pekerjaan itu memakan waktu lebih dari setahun. Seperti contohnya pembangunan apartemen itu bisa 3 tahun baru selesai. Dan tidak mungkin juga di antara tahun-tahun tersebut mereka tidak mengakui pendapatan, karena hal itu akan berpengaruh terhadap sisi pembayaran pajak yang diterima oleh pemerintah. Ya, tidak mungkin baru tahun ketiga perusahaan itu mengakui adanya pendapatan dari pekerjaan kontrak yang mereka kerjakan. Dan yang ketiga adalah pengakuan pendapatan setelah barang diterima. Nah, model bisnis seperti apa perusahaan yang mengakui seperti ini? Yaitu model bisnis kalau Anda lihat ya seperti Adira Finance, kemudian ada BAF, kemudian FIF. Nah, itu mengakui pendapatan melalui installment atau pembayaran cicilan yang mereka bayarkan atau yang dibayarkan oleh konsumen kepada perusahaan pembiayaan. Mereka baru mengakuinya setiap kali ada cicilan. Itulah dikatakan bahwa model bisnis pembiayaan itu mengakui pendapatannya setelah barang dikirimkan. Jadi kalau motor atau mobil Anda belum dikirimkan atau barang elektronik cicilan Anda belum dikirimkan, mereka belum bisa mengakui pendapatan, belum bisa mengakui adanya pendapatan karena barangnya belum dikirim. Pada saat barang dikirim baru ada terjadi konsekuensi hukum ya dari transaksi jual beli yang Anda lakukan. Oke, itu gambaran sekilas mengenai
pengakuan atau model bisnis dari pengakuan pendapatan yang diakui pada saat terjadinya penjualan, pengakuan pendapatan sebelum terjadinya pengiriman, dan pengakuan pendapatan setelah terjadinya pengiriman. Oke, itu aja dari saya. Setelah ini kita akan mulai masuk kepada bagaimana mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan persentase dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.